yaitu hukum E dan Z. Seperti yang kita tahu, pada senyawa di samping akan sulit untuk menentukan apakah suatu senyawa cis dan trans secara keseluruhan, karena F dan I berada saling berseberangan sehingga bisa dikatakan trans, tetapi F dan Br juga berada pada satu sisi, sehingga bisa juga dikatakan cis. Maka diperlukan sistem tata nama baru dan untuk kasus senyawa yang seperti ini. Sistem ini dinamakan hukum E dan Z. Pemberian nama E dan Z pada senyawa didasarkan pada urutan prioritas, bukan urutan prioritas tata nama seperti umumnya. Atom-atom atau gugus-gugus yang terikat pada masing-masing karbon ikatan rangkap. Baiklah, selanjutnya, jika gugus atau atom berprioritas tinggi terhadap suatu sisi, maka kita namakan Z. Z yaitu bisa dikatakan sebagai zusame atau bersamaan, dan sebaliknya. Jika gugus atau atom yang berprioritas tinggi terletak berseberangan, maka kita namakan E atau engegen, yang bisa disebut dengan berlawanan. Untuk prioritas atom, salah satunya ditentukan oleh nomor atom. Atom dengan nomor atom yang lebih besar, maka prioritas lebih tinggi pula. Seperti yang ada pada gambar tersebut, pada senyawa 1 dan 2 di atas, atom C bersebelah kiri mengikat F dan Cl, di mana nomor atom Cl lebih besar dibandingkan dengan F, sehingga Cl lebih berprioritas. Sedangkan pada atom C, rangkap bersebelah kanan mengikat Br dan I, dengan I lebih berprioritas dengan atomnya yang lebih besar. Selanjutnya ada tiga gambar di samping. Gambar yang pertama dengan nama senyawa Z1 bromo, 2 kloro, 2 fluoro, 1 ioetena. Sedangkan pada senyawa 2, atom-atom yang lebih berprioritas terletak berlawanan sisi, maka senyawa 2 dinamakan E. Selanjutnya ada gambar yang kedua dengan nama senyawa E, 1 bromo, 2 kloro, 2 fluoro, dan 1 ioetena. Dan selanjutnya ada gambar ketiga dengan nama senyawa Z2, 3 dikloro, 2 butena. Kedua atom Cl pada masing-masing karbon yang berikatan rangkap lebih berprioritas dibanding atom C pada CH3. Selanjutnya masuk ke materi berikutnya, yaitu struktur karbokation. Seperti yang kita lihat pada PPT bahwa bentuk struktur dari karbokation. Karbokation biasanya memiliki 3 substituen yang membuat karbon hibridasi sp2 dan memberikan molekul keseluruhan geometri planar trigonal. Substituen karbokation semuanya berada pada bidang yang sama dan memiliki sudut ikatan 120 derajat di antaranya. Atom karbon dalam karbokation kekurangan elektron. Ia hanya memiliki 6 elektron valensi yang digunakan untuk membentuk 3 ikatan kovalen sigma dengan substituen. Karbon karbokation memiliki orbital p kosong yang tegak lurus terhadap bidang yang dibuat oleh substituennya. Orbital p dapat dengan mudah menerima pasangan elektron selama reaksi membuat karbokation menjadi asam Lewis yang sangat baik. Selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya, yaitu stabilitas karbokation. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi stabilitas kation. Yang pertama adalah jumlah substituennya. Karbokation dengan lebih banyak substituen pada atom karbon yang bermuatan positif cenderung lebih stabil. Hal ini disebabkan oleh efek penstabilan elektron dari substituen yang menarik sedikit muatan positif dan mengurangi konsentrasi muatan di atom karbon pusat. Dalam hal ini, efek penstabilan elektron yang dominan adalah efek hypervalensi, di mana elektron yang ditarik dari substituen menyebar ke orbital kosong karbon pusat. Baiklah, faktor yang kedua yang mempengaruhi stabilitas karbon yaitu hidrogenasi terdekat atau hyperconjugation. Hidrogenasi terdekat adalah fenomena di mana orbital sigma C dengan H pada gugus alkil terdekat berinteraksi dengan orbital kosong pada karbokation, memberikan penstabilan tambahan. Interaksi ini memungkinkan sebagian kecil muatan positif dari karbokation tersebar ke gugus alkil terdekat, mengurangi konsentrasi muatan positif di atom karbon pusat. Selanjutnya ada efek induksi. Efek induktif adalah pengaruh elektronik yang disebabkan oleh perbedaan keelektronegatifan antara atom yang terikat pada karbokation dan atom pusat karbon yang bermuatan positif.
Jika substituen menarik elektron, misalnya gugus alkil yang memuat negatif, maka karbokation tersebut menjadi lebih stabil karena muatan positif pada karbon pusat sedikit dikurangi oleh fase tarikan elektron. Dan selanjutnya adalah faktor terakhir yang mempengaruhi stabilitas karbokation, yaitu aromatisitas. Pada beberapa kasus, karbokation aromatik memiliki stabilisasi yang lebih tinggi. Karbokation aromatik terbentuk ketika atom karbon bermuatan positif terlibat dalam suatu sistem siklik konjugasi elektron, seperti dalam karbokation alkil atau karbokation sikropropil. Aromatisitas memberikan kestabilan tambahan karena adanya penstabilan energi tinggi melalui kontribusi resonansi dan kekhasan dari ikatan aromatik. Jadi, stabilitas karbokation dipengaruhi oleh jumlah substituen, hidrogenasi terdekat, efek induktif, dan dalam beberapa kasus, yaitu aromatisitas. Semakin banyak faktor yang berperan, maka semakin stabil karbokation tersebut.